sejenak menjernihkan hati dalam kepasrahan yang kuasa. Adik-adikku, ingatlah kembali betapa hari-hari berlalu telah memberi kesempatan menikmati kesegaran udara pagi, merdunya kicauan burung, hijaunya dedaunan alam, menebarkan rasa kedamaian dengan segala kemelekan dan kenikmatan yang diciptakan oleh sang penguasa alam. Atau teriknya matahari di setiap jalan perkotaan dengan segala dinamika kehidupan yang tulus di alam kemerdekaan, menghadirkan semuanya itu akan terus kita nikmati dan rasakan hingga sosok malaikat membawa roh kita jauh dari apa dan dari raga, mempertanyakan semua yang kita lakukan di dunia, meminta balasan atas segala perbuatan. Dengan pedihnya siksaan neraka hingga di akhir kalimat kita tiba menghancurkan alam seisinya. Sadarkah manusia kini suka meminta, selalu ingin diberi, namun tak terbesit sekecil ketidaksempurnaan dalam diri. Ingatlah, sebesar kekuasaan manusia, manusia adalah titik yang begitu kecil dibandingkan keagungan yang Maha Esa. Manusia begitu lemah dan tak berdaya tanpa pertolongannya. Adik-adikku, renungilah dalam kalbumu. Tenangkanlah segala yang engkau perbuat. Apa akibat dari semua kelakuanmu sejak engkau masih kecil hingga menginjak remaja? Renungkanlah. Ya Allah, mulut ini penuh caci maki, kata-kata kotor, kata-kata pedih yang menyakiti hati. Lidah, janji yang sering mendustai. Mulut yang senantiasa indah di hadapan manusia, dengan segala tipu daya yang begitu jarang menyebut namamu. Kedua mata indah yang buta akan kemerlap dunia, selalu disinari cahaya neraka. Telinga penuh akan bisikan maksiat dunia. Tak acukah suara-suara zikir dan doa? Tak pernah mendengarkan seruanmu, tak bergegas saat azan berkumandang. Dengan jarang bersedekah, penuh serakah. Begitu kotor akan debu dosa, dosa-dosa. Kaki lincah yang seharusnya kulangkahkan menuju jalanmu, tapi selalu berbelok ke lubang kenistaan, menuju jalan sesat tanpa ujung. Otak cerdas namun selalu picik demi mendapatkan kepuasan dunia semata. Mengisinya hingga penuh tanpa balas kepada orang yang kafir.
Semakin engkau merenung, semakin engkau mengingat ibu, adikku. Pagi itu, aku melaksanakan kewajibanku, tapi sungguh lalai dan bodohnya aku. Mencium tangan ibu hanya doa restu, karena aku terburu-buru. Kejadian pagi itu membuat hatiku bersalah dan tak menentu. Kurasakan beberapa keping kenangan yang hilang. Ibu, ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba aku rindu? Ingin rasanya aku pulang saat ini. Nah, mendekap tubuh kurus yang kulitnya mulai keriput dimakan usia. Mencium kedua tangannya yang mulai gemetar, membelai rambutnya yang mulai ditumbuhi uban, dan tidur lelap karena menyanyikan merdu nyanyian dari suaranya yang serak dan gemetar. Kerinduanku padamu membawaku tertidur menuju alam mimpi. Dan bahagianya aku, Bu. Aku bertemu denganmu. Tapi di mana kita, Bu? Mengapa tempat ini begitu gelap dan pengap? Tiba-tiba aku berjalan di depanku, kau berjalan di depanku, tanpa menoleh ke arahku. Kau membawaku pergi di tempat yang pengap dan sesak ini, mengantarku menuju jalan pulang ke rumah. Namun, sosokmu kian mengecil, menjadi setitik cahaya yang lama-lama buram kupandang, membuat beribu pertanyaan menyerbuku. Ketidakpahamanku mengantarkanku tiba di depan rumah, dan begitu kagetnya aku. Kain putih bersih terikat di depan rumahku. Orang lalu lalang, terdengar suara-suara merdu. Semakin lama semakin layu dan haru. Pertanyaan-pertanyaan kembali menyerbu dalam hati. Saat kulangkahkan kaki menuju pintu rumahku, mendekati kerumunan itu, kudapati sosok tubuh pucat kaku, terbungkus kain kafan. Itu ibuku. Itu ibuku. Itu engkau, Ibu. Ibu yang melahirkanku. Ibu yang mengasihiku tanpa harapan budi dan balas. Ibu yang selalu kubantah perintahnya. Ibu yang tak pernah ku dengar nasihatnya. Ibu yang selalu kulawan kata-katanya. Ibu, maafkan anakmu yang sering membuatmu menangis karena segala tingkah laku. Ibu, maafkan aku yang belum sempat memberikanmu senyuman kebahagiaan untukmu. Ibu, inikah jawaban atas semua pertanyaanku itu? Ibu,
setelah kepergianmu, dengan siapa akan kujalani hari-hariku? Dengan siapa keluh kesah ini kutumpuhkan? Dan pada siapa kemarahan ini aku adukan? Ibu, cobaan-cobaan yang siap menghadang, kini peri kecilmu tiada riang kembali. Langit biru menjadi kelabu tanpa kasihmu. Samudra mengering tanpamu, Bu. Ibu, maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku, Ibu. Andai ku tahu kapan saat terakhirku bersamamu, kan ku beri senyuman terindahku untukmu. Takkan ku lepas dekapan hangatmu, takkan ku bantah perintahmu, takkan ku abaikan nasihatmu. Ibu, kini aku hanya bisa menyesali. Kini aku hanya bisa mendoakan tanpa ada senyuman manismu, tanpa ada belayan tanganmu, tak ada lagi nyanyian-nyanyian penghantar tidurku. Air mata membasahi pipiku, membuatku tersadar dari mimpi burukku. Kini ku bertanya kepada diriku sendiri, bagaimana jika kematian memanggilku? Bagaimana jika malaikat maut datang menjemputku? Sudah siapkah aku menghadap kepada Engkau, ya Allah? Di sepertiga malam ini, ku basuh hatiku untuk bersujud kepadamu, ya Allah. Tunjukkan aku jalanmu. Jauhkan aku dari kesesatan. Ampunilah dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka seperti mereka mengasihi aku, ya Allah. Terimalah tobatku, ya Allah. Amin. Adikku, tak kala engkau menangis, maka akan engkau sadari begitu banyak dosa yang memberatkan hatimu hingga membuatmu susah bernapas. Renungilah dan renungilah. Terus apa guna hidup di dunia bila tak ubahnya hanya seekor semut kecil tanpa induknya? Adikku, begitu banyak nikmat yang engkau dapatkan, begitu banyak kasih sayang yang engkau rasakan, tapi tak pernah ada kata syukur terucap dari mulut indah yang berlumur dosa. Wahai pemberi petunjuk, tuntunlah hati ini kepada kebenaran dan jauhkan diri dari kesesatan. Waktu yang mungkin terbuang sia-sia oleh kelalaian dan kesombongan. Begitu banyak permasalahan yang dihadapi, tak satu pun bisa dilalui dengan baik. Mungkin semua ini adalah karma untuk diri yang selalu memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan Sang Pencipta. Indahnya dunia hanyalah sebuah panggung sandiwara belaka untuk kita jadikan tontonan dan mengambil
hikmah dari apa yang ditampakkan Tuhan untuk melangkah lebih maju. Malam yang penuh derai air mata ini akan selalu menjadi saksi hidup bagi manusia yang berpikir tenang. Kekuasaannya di malam ini, marilah kita berpikir sejenak tentang kehidupan yang bisa mumpuni diri untuk menjadi jauh lebih baik. Air mata saja tak bisa menghapus dosa seorang hamba sebelum benar-benar kembali dan mau berubah. Hari-hari yang dilalui akan menjadi indah ketika rasa cinta yang dimiliki manusia tercurahkan untuk Tuhan. Tangisan malam sangat berharga, di mana semua orang masih tertidur pulas. Saat itu, munajat dari hamba kepada Tuhan yang terasa pada malam yang indah, dengan mengadukan semua permasalahan yang sedang kita hadapi. Genangan air mata malam itu terasa sekali ketika munajat yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Aku hanya ingin kebangkuanmu ya Rabbi. Ampunilah dosa-dosaku. Jauhkanlah diri ini dari hal-hal yang menjauhkanku dari sisimu. Hamba rindu dengan cintamu. Bimbinglah hamba ke jalanmu. Tunjukkanlah jalan untukku hingga kau menjadikanku orang-orang terpilih, orang-orang yang menjadi hamba yang bertakwa kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Adik-adikku, semoga dengan renungan ini kita bisa menyadari kesalahan-kesalahan yang selama ini kita lakukan. Semoga dengan renungan suci hati kita bisa menjadi lebih tenang dan lebih menjadikan kita seorang hamba, seorang anak, seorang santri yang jauh lebih menghargai sesama, yang jauh lebih pandai bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.